Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jemaah sekalian, siang hari ini kita sudah melaksanakan salat zuhur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'u, min du'a'in la yusma'. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan babnya masih di bab tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi memang menyebutkan banyak hadis di bab sabar ini, karena ini memang bab yang paling, bukan yang paling, maksudnya bab yang Al-Imam An-Nawawi menginginkan kita punya perhatian, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena kesabaran itu, ya, sangatlah kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita ini tidak akan mungkin bisa bertahan hidup tanpa kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu adalah kekuatan, jemaah sekalian. Ya, dia adalah kekuatan. Kesabaran ini adalah penyebab bahwa seseorang nanti akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ayatnya dibacakan, innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadis yang akan kita baca sekarang itu berkenaan dengan ini. Hadis saya akan bacakan hadis yang keempat, ya. Hadis yang keempat. Gini, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisyaratkan kepada kita tentang bahwa orang hidup itu pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Kalau ada seseorang yang pantas hidupnya sepi dari ujian, sepi dari kesulitan, mungkin Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata beliau sendiri mengatakan bahwa asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat ujiannya itu adalah para nabi. Nah, ada ayat di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan macam-macam ujian. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada hambanya untuk diketahui sampai di mana kualitas kekuatan dia, itu adalah ujian dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang yang kita cintai, ya. Dan ternyata ini terjadi jemaah sekalian, ya, ini terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini firman-Nya belum saya bacakan tadi. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah Subhanahu, kami pasti akan berikan ujian kepada kalian dengan sedikit saja minal khauf, dari perasaan takut, khawatir, ya. Minal khauf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya, ada potongan gaji atau apa kayak gitu, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini artinya orang mati. Jadi ada orang-orang yang kita cintai, mereka meninggal. Wal anfus, ya, wal anfus, kemudian wat thamarat, dan buah-buahan, ya, apa, gagal panen dan lain semacam. Jadi di antara ujian ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal anfus. Orang-orang yang meninggal Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan ini
ya sakitlah di hati jemaah sekalian ya. Dan ternyata ini terjadi ya, bukan hanya kepada kita saja, hatta kepada manusia yang paling agung, kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi. Ya. Nabi SAW pernah diuji jemaah sekalian dengan meninggalnya seorang paman yang sangat dia cintai. Dia adalah Hamzah. Ya, Hamzah. Mungkin kita semua tahu ceritanya. Bagaimana dulu Hamzah ini dikenal sebagai Asadullah. Ini singanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Khalid bin Walid katanya dikenal dengan Saifullah. Ya. Nah, kalau yang teman di Telkom Saifuddin, ya Mas sekalian. Ya. Cuma nggak tahu ada nggak orangnya. Ya. Hah? Oh gitu. Jadi kalau Hamzah ini terkenal sebagai Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan kalau dia yang ngomong jemaah sekalian, nggak ada yang berani. Ya. Dulu ada orang yang ingin menyakiti Nabi SAW. Hamzah datang, ya. Kemudian orang yang menyakiti itu ditempeleng. Terus dia bilang, kamu ingin menyakiti ponakanku, padahal aku berada di agamanya. Aku memeluk agamanya. Oh, dah diam semua jemaah sekalian. Ya. Tapi yang namanya ajal sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi dalam sebuah peperangan, jemaah sekalian, ada seorang wanita kafir namanya Hindun, dia membayar secara khusus seseorang yang ahli tombak, namanya Wahsy. Tugasnya cuma satu aja, membunuh Hamzah. Ya, membunuh Hamzah. Ya berhasil akhirnya ya. Hamzah dibunuh dan diperlihatkan ke Hindun, kemudian dari saking bencinya Hindun itu sampai dibelah. Jamaah sekalian, dadanya diambil, jantungnya, ya, kemudian sempat dikunyah jamaah. Jadi tapi nggak bisa ditelan, nggak bisa ditelan, dikeluarkan lagi. Ada para ulama itu yang memberikan komentar tentang kejadian ini. Kenapa Hindun itu tidak bisa menelan ya hatinya atau jantungnya Hamzah walaupun hanya sedikit? Kenapa nggak bisa? Katanya. Karena begini, dua makhluk ini jamaah sekalian nanti di akhirat tempatnya berbeda. Yang satu Hindun itu tempatnya di neraka, yang Hamzah ini tempatnya di surga. Dan Allah tidak akan membiarkan sebagian hatinya Hamzah yang ada di tubuhnya Hindun itu terbakar di neraka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Keluar lagi jemaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah itu sangat terpukul. Sangat terpukul dengan meninggalnya Hamzah. Nah, ini namanya wa naqsim minal amwali wal anfus, ya. Tapi Nabi sabar sallallahu alaihi wasallam, ya. Sabar itu bukan berarti tidak sedih loh jemaah sekalian ya. Nanti saya akan bacakan di sini bahwa orang sedih itu bukan berarti dia tidak sabar. Orang menangis ketika ada musibah bukan berarti tidak sabar. Ya, saya akan bacakan nanti beberapa hadisnya. Ala kulli hal, Nabi SAW sangat terpukul. Ya. Tapi ada kejadian, saya bisa mengambil kesimpulan Nabi sangat terpukul itu disebabkan karena gini. Yang namanya hidayah di tangan Allah. Satu saat si Wahsy ini masuk Islam. Ya. Wahsy yang membunuh Hamzah ini masuk Islam. Ya namanya hidayah. Ketika datang menemui Nabi SAW, bersyahadat, ya, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima oleh Nabi. Ahlan sahlan. Oh, Nabi memang berdakwah untuk itu. Cuman Nabi bilang, setelah ini
kau terus berangkat. Ya, jangan lihat lagi wajahmu ke sini. Takut apa? Karena wajahnya Wahsy ini mengingatkan kepada Hamzah. Udah, gitu. Ya. Sudah selesai sudah urusan. Ya, biar Nabi, para sahabat, ya. Nabi itu banyak kehilangan para sahabat, jemaah sekalian, ya. Ini wa naqsim minal amwali wal anfus. Ya. Para sahabat juga dengan meninggalnya Nabi SAW ini diuji mereka. Mereka diuji, ya. Sahabat-sahabat yang punya kedekatan dengan Nabi SAW dekat banget, itu sangat terpukul. Barangkali jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah sirah, di awal Islam itu mulai bergerak dakwahnya, kita mengenal ada seorang budak hitam namanya Bilal. Ceritanya luar biasa, kan? Ya. Tapi ternyata setelah Nabi SAW hijrah, ya, kemudian Nabi SAW meninggal, ada ceritanya lagi ya jemaah sekalian? Gak dengar kita ceritanya lagi, ya kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Gini jemaah sekalian, Bilal itu kan orangnya hitam, tapi hatinya putih. Ya, saya yang khawatir kita ini kulitnya putih, hatinya hitam. Nah, saya khawatir itu. Bilal ini jemaah sekalian, orangnya hitam, tapi hatinya putih, lembut, kemudian penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah SAW meninggal, kan yang jadi khalifahnya atau pengganti Nabi itu Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah orang yang dulu membebaskan Bilal dan membeli Bilal dari tuannya supaya tidak disiksa. Dengan harga mahal, Abu Bakar membelinya. Sehingga bebas dia, ya. Saat itu jemaah sekalian, ketika Nabi SAW meninggal, Bilal ini kecintaannya kepada Nabi kan luar biasa. Apalagi dia kan termasuk as-sabiqunal awwalun. Ini mah nggak diragukan mereka itu. Mereka mau disiksa demi mengikuti Nabi. Jadi kecintaannya nggak diragukan. Ya, orang-orang yang muhajirin itu. Ceritanya setiap sudut kota Madinah itu mengingatkan dia kepada Nabi SAW. Dan kalau dia ingat sama Nabi sedih. Apalagi kalau dia melakukan tugas yang diberikan langsung oleh Nabi SAW kepada beliau. Apa tuh? Azan. Waduh, itu gak kuat jamaah sekalian. Dia itu kalau azan awalnya sih lancar. Allahu Akbar, gitu kan? Lancar. Tapi kalau sudah sampai ke syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti tersekat jemaah sekalian. Dia ingat sama Nabi SAW. Menangis. Akhirnya apa? Sudah. Saya nggak mau azan lagi kecuali untuk Rasulullah. Akhirnya dia temui Abu Bakar yang jadi khalifah. Dan dia katakan begini. Abu Bakar, Anda ini dulu membebaskan saya. Kalau dulu Anda membebaskan saya untuk diri Anda. Bukan. Dia mana? Kalau Anda dulu membebaskan saya lillahi ta'ala, biarkan saya meninggalkan kota Madinah. Bukan karena saya tidak cinta kepada Madinah, enggak. Sebab setiap sudut kota Madinah mengingatkan saya kepada Nabi dan saya sedih. Lebih bagus saya ikut keluar, saya ingin pergi ke Syam, ikut berjihad. Bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau dulu Anda membebaskan saya lillahi ta'ala, biarkan saya pergi. Tapi kalau dulu Anda membebaskan saya untuk diri Anda, ya terserah Anda. Saya akan tetap di sini. Akhirnya, enggak. Saya memang membebaskan Anda lillahi ta'ala. Silakan pergi.
Hanya pergi, jemaah sekalian. Berapa lama di situ dia? Ya, sampai kalau nggak salah sampai Abu Bakar kan hanya 2 tahun sekian, sampai meninggal. Dia nggak balik lagi ke Madinah. Satu saat tidur, tapi di rumah bukan di masjid. Tidur, jemaah sekalian, tidur, mimpi Rasulullah datang dan mengatakan, "Ma hadzal jafa?" Jadi kenapa Anda ini, kamu meninggalkan kami wahai Bilal? Mana kunjunganmu? Kaget jemaah sekalian. Bilal bangun, kemudian besok paginya langsung berangkat ke Madinah dari Syam. Izin sama istrinya, saya mau berangkat ke Madinah. Jadi Nabi sudah memanggil saya. Akhirnya berangkat ke Madinah, jemaah sekalian. Oh, orang-orang di Madinah ketemu dengan Bilal luar biasa. Disambutlah Bilal, jemaah sekalian. Ya, bertemu dengan cucu Nabi Hasan dan Husain, dipeluknya. Orang-orang kangen sama Bilal. Dan semuanya menginginkan agar Bilal azan saat itu. Tapi Bilal sudah mengatakan, saya tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah SAW. Tapi karena dirayu oleh cucu Nabi Hasan, Husain dan lain semacamnya, sahabat-sahabat, sudah akhirnya oke lah, saya azan, tapi 1 kali saja, gitu kan? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kota Madinah itu, ya, kota kecil. Madinah itu kecil. Bahkan saya dapat informasi dari dulu dosen hadis dari Libanon, dia mengatakan begini, kalian tahu kota Madinah zaman Nabi SAW, dan kalian tahu atau kalian pernah mendengar bahwa dulu Nabi SAW tinggal di kota Madinah, dan sekarang kalian sering melihat gambarnya kota Madinah dan perluasan-perluasannya, ya. Dia mengatakan gini, kalian tahu bahwasanya kota Madinah zaman dulu itu sudah habis dimakan oleh perluasan. Jadi perluasan itu, ya itulah kota Madinah. Kenapa? Ya, perluasan Masjid Nabawi itulah sebenarnya Madinah dulu. Karena rumahnya kecil-kecil dulu, sahabat tuh rumahnya nggak besar-besar, ya. Rumah nggak besar-besar. Kalau pengen tahu kalau rumah dulu nggak besar-besar, coba lihat, misalnya kalau yang pernah pergi ke Madinah, kalau mau mengucapkan salam ke Nabi, ziarah, ada pintu namanya pintu As-Salam. Masuknya lewat situ. Ya. Kemudian di samping pintu As-Salam, itu ada pintu namanya pintu Abu Bakar As-Siddiq. Pintu ini selalu dibuka. Kalau pintu yang lain, itu kalau malam sudah ditutup. Tapi kalau pintu ini, pintu Salam, pintu Abu Bakar, ini selalu dibuka. Kenapa pintu di dekat pintu As-Salam ini disebut dengan pintu Abu Bakar As-Siddiq? Karena dulu di situ rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kan dekat sekali dengan, ya, dekat sekali. Dan pintu itu, ya, silakan masuk ke pintu itu, kemudian lihat di atas itu ada prasasti. Prasasti itu tulisannya begini, hadihi khawkhatu baiti Abu Bakar. Ini bahagian belakang rumahnya Abu Bakar. Ya, di pintu itu. Dan pintu itu nggak pernah ditutup. Ya. Ternyata jemaah sekalian, saya pernah membaca dalam riwayat hadis, sebelum Rasulullah SAW meninggal, sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, semua rumah-rumah Nabi melakukan penertiban. Semua rumah-rumah yang punya pintu belakang, aksesnya ke masjid, semuanya tutup. Nabi mengatakan semuanya tutup. Kecuali pintu belakang rumahnya Abu Bakar. Gak boleh ditutup, kata Nabi. Karena saking besarnya dia punya jasa terhadap Islam.
Jadi nggak boleh ditutup. Ya. Dan ternyata sampai sekarang nggak ditutup jemaah sekalian. Ya, itu nggak ditutup sampai sekarang. Ya, termasuk pintu yang hampir selalu terlihat terbuka 24 jam. Artinya rumah saat itu dekat-dekat. Di situ pasar, di situ ya. Di situ taman, kebun kurma dan lain sebagainya. Ya. Baik. Nah, Bilal ibn Rabah akhirnya azan karena dirayu oleh sahabat-sahabat, wabil khusus ya orang-orang dekat Nabi, keluarga Nabi SAW. Dan beliau azan. Ketika beliau azan, karena Nabi SAW milih Bilal itu jemaah sekalian, karena Bilal itu suaranya kencang dan bagus. Suaranya kencang dan bagus. Ya. Dulu sahabat yang bermimpi mendapatkan pengajaran tentang tentang kalimat-kalimat azan itu, ketika dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya bermimpi kalimat-kalimat azan tuh begini-begini. Oh ya, diterima oleh Nabi dan Nabi mengatakan ajarkan kepada Bilal kalimat ini, biar dia yang mengatakan, sebab suaranya lebih lantang dan lebih bagus dari kamu, katanya. Lantang jemaah sekalian. Mulai azan, apa yang terjadi jemaah sekalian? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah, jemaah sekalian, panik tuh. Apakah Rasulullah sekarang sudah dibangkitkan? Ternyata mereka itu kalau mendengar suara Bilal, maka suasana Nabi hidup itu hadir. Ya, suasananya seperti Nabi masih ada. Akhirnya mereka berkumpul, datang ke Masjid Nabawi. Ya, laki-laki, perempuan datang. Karena Bilal yang azan jemaah sekalian. Ya. Dan ternyata Bilal tidak berubah. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, oke, lancar. Tapi sampai ke asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, beliau menangis dan semua orang yang ada di Madinah itu menangis. Lihat ya. Kenapa ini terjadi jemaah sekalian? Kedekatan yang luar biasa sahabat dengan Nabi SAW yang sudah meninggalkan. Ini ujian, ya. Ini ujian, jemaah sekalian. Ya. Jadi saya ingin mengatakan lagi bahwasanya salah satu di antara ujian yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita itu adalah bahwa sebahagian orang-orang yang kita cintai nanti dia akan meninggalkan kita, atau kebalikannya, kitanya yang meninggalkan mereka duluan, ya. Karena itu sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Saya akan bacakan satu hadis saja, ya. Saya akan bacakan satu hadis saja. Ini tentang bagaimana pahala atau balasan bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan orang yang dia cintai, kemudian dia bisa bersabar. Ya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan, yaqulu Allah Taala. Jadi Rasulullah bersabda, yaqulu Allah Taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala ini? Tapi nggak ada di Quran nih. Ini namanya hadis qudsi. Mali abdiyal mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Rawahul Bukhari. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin ketika aku cabut nyawanya orang yang dia cintai dari penduduk bumi, kemudian dia bisa bersabar dan pasrah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah
tak ada balasan untuk dia illal jannah, kecuali surga. Nah, ini balasan yang luar biasa. Kenapa? Karena memang berat, jamaah sekalian. Ya, memang berat. Ya. Kita nggak bisa membayangkan. Coba bayangkan jamaah sekalian, kita yang masih punya istri, ya kan? Lihat bagaimana kegiatan dia, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus. Kemudian bayangkan, kalau hari ini istri saya meninggal gimana? Coba, siapa yang akan ngurus mereka? Ya, coba, berat memang jamaah sekalian. Walaupun ini berat juga sih, kalau misalnya ini dikatakan kepada istri gitu kan. Ya, berat juga, sama-sama berat. Makanya ini berlaku umum. Jadi tidak ada balasan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu. Tidak ada balasan bagi hamba yang mukmin ketika ada orang yang dia cintai dari penduduk bumi dicabut ruhnya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, kecuali balasannya adalah surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan hadirkan orang-orang yang pernah yang dulu kita cintai, kemudian sekarang mereka meninggalkan kita, ya. Hadirkan kesabaran di hati kita dan harapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Saya hari ini baca satu hadis saja. Hadisnya masih banyak. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang di bulan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.